Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Sergio Ramos diklaim jadi solusi jangka pendek yang bagus untuk MU. Legenda Manchester United, Wes Brown, mengomentari soal situasi transfer Sergio Ramos. Ia menilai MU bisa mencoba untuk mendatangkannya di musim panas ini sebagai solusi jangka pendek. Pekan lalu, Ramos membuat keputusan penting dalam karirnya. Ia memutuskan berpisah dengan Real Madrid yang sudah menjadi rumahnya dalam 16 tahun terakhir. Ramos yang bersatu tanpa klub ini dikaitkan dengan beberapa klub top Eropa. Salah satunya adalah Manchester United. Brown pribadi menilai MU bisa mencoba mendatangkan Ramos di musim panas nanti. Brown menilai bahwa Ramos saat ini usianya tidak muda lagi. Jadi ia menilai MU bisa mendatangkannya hanya untuk solusi jangka pendek saja. Jika saya boleh jujur, Ramos bukan solusi jangka panjang. Ia berusia 35 tahun. Dan saya menonton dia di semifinal Liga Champions melawan Chelsea dan kakinya terlihat lengkih. Itu normal jika melihat usianya saat ini, kata Brown. Lebih lanjut, Brown menilai Ramos memiliki banyak hal untuk ditawarkan bagi MU. Namun ia menggarisbawahi bahwa MU juga harus mempersiapkan solusi jangka panjang selain Ramos di tim mereka. Sekali lagi, ia adalah tambahan yang bagus untuk tim ini. Namun ini bukan solusi jangka panjang untuk tim ini, ujarnya. Salah satu kendala MU untuk merekrut Ramos adalah tuntutan gajinya yang sangat besar. Sang bek dilaporkan meminta bayaran sekitar 250.000 euro per pekan. Milan dan Madrid negosiasikan transfer Brahim Diaz. AC Milan dan Real Madrid dikabarkan sedang dalam proses negosiasi terkait transfer Brahim Diaz. Musim panas 2020 lalu, Milan berhasil merayu Real Madrid untuk melepas Brahim Diaz ke San Siro. Saat itu ia direkrut dengan status pemain pinjaman selama semusim. Namun saat itu Milan tak punya opsi atau kewajiban untuk mempermanenkannya. Seiring waktu, Rossoneri terkesan dengan kemampuan pemain asal Spanyol tersebut. Milan pun ingin mempermanenkan servis pemain 21 tahun tersebut. Di sisi lain, Diaz juga disebut ingin bertahan di San Siro. AC Milan sekarang disebut tengah menggelar negosiasi dengan Real Madrid. Rossoneri terus berusaha untuk membujuk El Real agar bersedia melepas Brahim Diaz di musim depan. Kabar ini dilansir Sky Sport Italia. Laporan itu juga menyebut Milan ingin memperpanjang masa kerja Diaz di San Siro dengan status pemain pinjaman. Namun kali ini Rossoneri berharap mereka bisa memiliki opsi untuk mempermanenkannya. Real Madrid sendiri tampaknya bersedia untuk melepas Diaz. Media Italia itu juga menyebut El Real ingin memiliki opsi pembelian kembali di masa depan. Brahim Diaz sendiri sebelumnya mengatakan dirinya bahagia bersama AC Milan. Ia seakan memberikan isyarat jelas bahwa ia enggan balik ke Real Madrid. Saya sangat bahagia berada di sini di Milan. Ini kota yang luar biasa dan klubnya hebat. Para fans juga membuat saya merasa sangat disukai. Saya betah di sini, kata Diaz. Selama di AC Milan, Brahim Diaz tampil sebanyak 39 kali di semua ajang kompetisi. Ia mencetak 7 gol dan 4 assist. Pindah ke Real Madrid, Alaba mau main di posisi mana? David Alaba termasuk golongan pemain serba bisa. Akan tetapi saat ini belum ditentukan di posisi mana ia akan bermain di tim barunya Real Madrid. Alaba sebelumnya merupakan salah satu pemain andalan Bayern Munchen. Ia bermain di klub tersebut selama 13 tahun. Di klub Jerman itu, Alaba pernah bermain di beberapa posisi. Selain bek kiri, ia juga bermain di pos bek tengah. Namun selain itu, ia juga bermain di lini tengah. Musim depan, Alaba resmi berganti kostum. Ia akan memulai petualangan baru bersama Real Madrid. Di Real Madrid musim depan, Alaba diprediksi akan dimainkan di pos bek tengah. Sebab pos itu butuh amunisi baru setelah ditinggalkan oleh Sergio Ramos. Namun demikian, Alaba sendiri tampaknya belum tahu di posisi mana ia akan bermain di Real Madrid. Namun ia menegaskan ia siap ditempatkan di pos manapun sesuai yang diperintahkan Carlo Ancelotti. Sudah lama saya bermain sebagai bek kiri untuk Bayern Munchen. Belakangan ini saya bermain sebagai bek tengah. Sebelumnya saya sering bermain di lini tengah. Jadi apa artinya posisi favorit? Saya senang bermain di tim manapun. Saya bisa membantu tim paling banyak, tegas Alaba. Saat ini di timnas Austria, David Alaba juga sering dimainkan sebagai bek tengah. Ternyata ia cukup nyaman bermain di posisi ini. Menurutnya dari posisi itu ia bisa melihat pertandingan dari perspektif yang berbeda. Alaba juga mengatakan bermain sebagai bek bisa membantunya mengatur jalannya pertandingan. Saya pikir Anda memiliki banyak pengaruh pada permainan di posisi ini di kedua arah, dalam serangan dan bertahan. Anda mendapatkan perspektif yang berbeda tentang permainan, bisa membacanya secara berbeda mungkin.
Anda memiliki banyak bola di posisi ini. Anda dapat mengatur kecepatan dan pengaruh membangun permainan lebih banyak, kata David Alaba. Di Real Madrid, Alaba dikontrak selama 5 tahun. Ia akan gabung dengan Real Madrid usai gelaran Euro 2020. Bukan ke Juventus, Manchester United bakal lepas Paul Pogba ke Real Madrid. Asa Paul Pogba untuk pindah ke Real Madrid nampaknya bakal jadi kenyataan. Manchester United dilaporkan siap melepaskan sang gelandang ke ibu kota Spanyol di musim panas ini. Beberapa pekan terakhir ada banyak rumor terkait masa depan Paul Pogba. Ini dikarenakan kontrak sang gelandang hanya tersisa 1 tahun lagi di Manchester United. Beredar kabar bahwa Pogba sudah membulatkan tekad untuk tidak memperpanjang kontraknya di MU. Ia dilaporkan ingin pindah ke Real Madrid di musim panas ini, meski Juventus juga dilaporkan ingin memulangkannya. Menukil AS, impian Pogba untuk pindah ke Real Madrid berpotensi jadi kenyataan, karena MU bakal melepasnya ke ibu kota Spanyol di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, manajemen Manchester United sebenarnya ingin mempertahankan Pogba. Namun usaha mereka untuk memperpanjang kontrak sang gelandang dikabarkan mendapatkan sambutan yang dingin. Agen Pogba dilaporkan tidak merespon baik ajakan untuk memperpanjang kontrak di Old Trafford. Jadi ketimbang MU kehilangan Pogba gratis di musim depan, Pogba akan dilepas di musim panas ini. Menurut laporan itu, Pogba nantinya akan dijadikan alat tukar oleh MU. MU kini tengah mengincar bek tengah Real Madrid Rafael Varane. Namun tawaran perdana mereka ditolak oleh manajemen Real Madrid karena nilainya terlalu kecil. Itulah mengapa Pogba akan dijadikan alat tukar dengan Varane di musim panas nanti. Karena pihak Madrid juga dilaporkan tertarik merekrut Pogba. Beredar kabar bahwa MU sebenarnya ingin menjadikan Pogba pemain bergaji tertinggi di EPL. Mereka menawarkan kontrak 400.000 euro per pekan untuk sang pemain. Toni Kroos ungkap bisikannya kepada Ronaldo usai Jerman bantai Portugal di Euro 2020. Mega bintang Cristiano Ronaldo dan Toni Kroos sempat berbincang hangat setelah pertandingan Portugal melawan Jerman pada Euro 2020-2021. Ronaldo gagal membawa negaranya memetik 3 poin saat bersua Jerman pada lanjutan penyisihan grup F akhir pekan lalu. Meski sukses mencatatkan namanya di papan skor, pemain Juventus itu harus keluar lapangan dengan kepala tertunduk setelah Jerman memenangkan laga dengan skor 4-2. Kroos juga tampil dalam laga ini. Pemain veteran tim Panzer itu merupakan mantan rekan setim Ronaldo saat memperkuat Real Madrid dan sama-sama sempat merasakan kejayaan Los Blancos. Saya bermain bersama dia selama 4 tahun. Kami adalah tetangga di ruang ganti. Senang sekali bertemu dengannya lagi, kata Toni Kroos. Ronaldo memperkuat Real Madrid sejak tahun 2009 hingga 2018. Selama hampir 1 dekade bersama Los Blancos, CR7 sudah bermain dengan banyak pemain bintang termasuk Toni Kroos. Keduanya bahkan sama-sama ikut menorehkan tinta emas bagi perjalanan tim ibu kota negeri Matador tersebut. Toni Kroos saat ini masih bertahan di Santiago Bernabeu. Sementara Ronaldo sejak 2018 lalu telah bergabung dengan Juventus dan pindah ke Italia. Tentu saja kami bicara sedikit tentang permainan dan laga mereka selanjutnya, dan berharap mereka meraih hasil terbaik. Dan saya juga tidak lupa menanyakan kabarnya di Italia, kata Toni Kroos. Tak hanya Ronaldo, Kroos seperti dilansir dari Marca menyempatkan waktunya berbincang dengan Pepe. Bek tangguh Portugal itu merupakan mantan rekan setimnya di Real Madrid. Pepe juga sosok yang luar biasa, meski di lapangan dia kadang terlihat sangat liar, tutup Toni Kroos. Eto'o, semoga Sergio Ramos gabung PSG. Bek tengah karismatik Sergio Ramos sedang lowong usai meninggalkan Real Madrid. Mantan bintang La Liga Samuel Eto'o berharap Ramos akan berlabuh di PSG. Ramos sudah resmi mengakhiri kerjasamanya dengan Real Madrid yang berlangsung selama 16 tahun. Sebanyak 22 trofi juara sudah dimenangi Ramos, termasuk diantaranya 5 gelar Liga Spanyol, 2 Copa del Rey, dan 4 Liga Champions. Sekalipun usianya sudah mencapai 35 tahun, Ramos masih dianggap sebagai salah satu bek tengah terbaik di dunia saat ini. Tak ayal, pemain internasional Spanyol tersebut menjadi incaran sejumlah klub raksasa seperti Manchester City, Manchester United, Paris Saint-Germain, dan AS Roma. Eto'o pernah merumput di Spanyol selama 11 tahun di Mallorca dan Barcelona. Menurut Eto'o, Paris Saint-Germain mesti bisa menggait Sergio Ramos demi gelar juara Liga Champions. Mudah-mudahan Sergio Ramos bergabung PSG. Kalau dia bergabung ke PSG, saya akan gembira dan saya tahu bahwa dia akan membantu kami memenangkan Liga Champions, yang terbukti sangat sulit untuk kami, kata Eto'o. Meski begitu, PSG disebut-sebut kurang sreg dengan Sergio Ramos karena persoalan gajinya. Ramos diyakini menuntut bayaran sekitar 206 miliar rupiah per tahunnya, yang dirasa PSG kemahalan mengingat si pemain tidak muda dan belakangan dirundung cedera.
Persoalan gaji juga yang disebut-sebut menjadi hal yang memaksa Sergio Ramos hengkang dari Santiago Bernabeu. Hasil lengkap pertandingan Euro 2020 tadi malam. Hasil Euro 2020 tadi malam antara Ceko versus Inggris berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Inggris. Satu-satunya gol di laga ini dicetak oleh Raheem Sterling pada menit ke-12. Hasil ini membuat The Three Lions finish sebagai juara grup D. Sementara itu, partai Kroasia versus Skotlandia berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Kroasia. Gol-gol dari Kroasia dicetak oleh Nikola Vlasic pada menit ke-17, Luka Modric pada menit ke-62, dan Ivan Perisic pada menit ke-77. Sementara Skotlandia hanya mampu mencetak gol hiburan pada menit ke-42 lewat gol yang dicetak oleh Callum McGregor.